Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma ahyina ala sunnatih wa amitna ala millatih wahsyurna fi zumratih ma'al ladina an'amta alaihim minan nabiyyina was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa para alim, para ustadz, para sesepuh yang kita tunggu nasihat dan fatwanya. Alhamdulillah, marilah kita kembali bersyukur hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkah dan karunia-Nya. Dimudahkan langkah kita untuk hadir dalam majelis ini, saling tawasau bil haq dan tawasau bis sabr, mengingatkan dan menguatkan khususnya terkait kisah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa-apa yang bisa kita ambil pelajaran daripadanya. Kemudian sholawat dan salam marilah senantiasa kita doakan, kita haturkan, kita sampaikan, semoga senantiasa tercurah kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita juga harapkan syafaat dari beliau di hari kiamat nanti. Tidak lupa kepada para sahabat ridwanullah alaihim, keluarga beliau ridwanullah alaihim, dan seluruh umat Islam, para pengikut risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Kita bersyukur pada kesempatan malam hari ini kita dimudahkan untuk bertemu dan melanjutkan kajian kita tentang Sirah Nabawiyah. Tidak lupa pada kesempatan hari ini 31 Januari kita juga memperingati hari lahir ormas Islam terbesar Nahdlatul Ulama dari tahun 1926 hingga 2021, berarti sudah usia 95 tahun. Semoga semakin berkembang, berkah, istiqomah, menebarkan manfaat untuk umat dan bangsa. Amin Allahumma amin. Kemudian kita lanjutkan bahasan kita terkait kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah pasca peristiwa hijrah. Pada pertemuan sebelum ini kita membahas bahwasanya di Madinah ketika itu ada 3 kelompok besar yang masing-masing mempunyai ciri, yang masing-masing juga nanti akan mendapatkan perhatian khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelompok pertama adalah kaum muslimin itu sendiri, di mana kaum muslimin di Madinah ketika itu tentu terdiri dari kaum muhajirin dari Mekah dan juga bersama kaum muslimin dari golongan Ansar dari suku Aus dan Khazraj. Tentu masing-masing mempunyai kekhususan, masing-masing mempunyai ciri yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu hal yang kemudian beliau jalankan adalah bagaimana mempersatukan dan mempersaudarakan kaum muslimin dari muhajirin dan ansar.
Kemudian kelompok kedua adalah orang-orang musyrik. Jadi di Madinah masih ada golongan musyrik yang mereka belum menerima Islam, tetapi posisi mereka tidak seperti musyrikin Mekah, Quraisy yang menentang terang-terangan. Karena kondisi di Madinah sebaliknya, yang mayoritas kaum muslimin, sehingga orang-orang musyrik yang belum berislam mereka menyembunyikan diri, dan bahkan sebagian mereka ikut berislam secara zahir, tetapi batinnya masih musyrik. Maka mereka ini yang kemudian dikenal dengan golongan orang-orang munafik, yang salah satu tokohnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, yang memang disebut sebagai Ra'sun Nifaq, sebagai penghulunya, pimpinannya kaum munafik. Kenapa dia tidak mau masuk Islam? Karena barangkali sakit hati, kecewa. Sebelum Rasulullah SAW hadir di Madinah, beliau ini hendak diangkat menjadi pimpinan suku Aus dan Khazraj. Sudah hampir-hampir diangkat, sudah hampir-hampir dipasangkan mahkota. Kemudian datanglah peristiwa hijrah yang menjadikan hal itu tidak terjadi. Karena itulah beliau merasa mungkin dendam, mungkin benci, mungkin kecewa, maka kemudian tidak berislam dengan sungguh-sungguh, tetapi berislam dengan kemunafikan. Ini juga nanti dalam episode dakwah Rasulullah SAW di Madinah mulai ada reaksi-reaksi dan sikap-sikap yang ditunjukkan oleh kaum munafikin yang dulu di Mekah tidak ada. Kemudian golongan ketiga masyarakat Madinah ketika itu adalah masyarakat dari golongan kaum Yahudi, yang tiga diantaranya adalah Bani Qainuqa, kemudian Bani Quraidah, dan Bani Nadir. Ini tiga yang terbesar. Tetapi ada yang lainnya yang kecil-kecil yang juga tinggal dan menetap di Madinah. Maka kemudian mereka, orang-orang Yahudi ini juga berinteraksi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, termasuk salah satu di antaranya yang akan kita kaji pada kesempatan malam hari ini adalah salah satu pemimpin, bahkan ulama Yahudi pada masa itu, Abdullah bin Salam. Dia adalah Abu Yusuf Abdullah bin Salam. Dia adalah seorang pemuka Yahudi yang masuk Islam justru pada kesempatan pertama ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba. Beliau masuk Islam dengan cepat, tergugah dengan apa yang beliau lihat pertama kali dari sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang beliau wasiatkan pertama kali. Maka dialah Abdullah bin Salam yang meriwayatkan hadis tersebut. Jadi beliau meriwayatkan hadis yang sebenarnya sudah populer, sudah sering kita dengar, yaitu hadis pertama kali khutbah sekaligus wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk Madinah. Ini yang menjadikan beliau terkesan, dan juga ini menjadi hadis yang penting secara momentum. Kenapa? Karena momentumnya adalah pertama kali beliau tiba di Madinah atau Yasrib. Ini menunjukkan bahwa hadis ini seolah adalah wasiat beliau pertama kali, khutbah perdana beliau untuk membangun masyarakat Madinah. Jadi hadis ini hadis yang singkat, yaitu ketika itu lamma qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah injafalan nas kibalahu. Abdullah bin Salam meriwayatkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, orang-orang berkumpul mendatangi beliau. Waqila qad qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasan. Bahkan mereka itu meneriakkan, telah datang Rasulullah
telah tiba Rasulullah, sampai 3 kali. Kemudian ini yang menjadikan pemuka Yahudi ini kemudian juga penasaran dan ikut mendatangi kerumunan tersebut, ikut menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kedatangan beliau ketika itu sudah viral, sudah dinanti-nanti banyak orang, sampai pemuka Yahudi pun penasaran. Faji'tu finnasi li'andur, maka aku datang ikut bersama orang-orang ingin melihat. Jadi penasaran, ingin melihat siapa sih, bagaimana sih sosok Rasul yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin di Madinah. Maka dilanjutkan hadisnya, falamma tabayyanat wajhuhu araftu anna wajhahu laisa biwajhin kadzab. Dan ketika aku berhasil melihat wajah beliau, aku langsung tahu bahwa wajah itu bukanlah wajah seorang pendusta. Jadi inilah yang menjadikan Abdullah bin Salam, pemuka Yahudi, langsung justru masuk Islam, ya langsung tertarik dengan Islam melalui pandangan pertama. Jadi bukan cinta anak muda saja yang melalui pandangan pertama, ya, dari mata jatuh ke hati. Ternyata sosok Abdullah bin Salam ini juga melihat Rasulullah langsung mengatakan, aku yakin, aku tahu pasti bahwa itu bukan wajah seorang pendusta. Maka masuklah Islam dalam kesempatan pertama. Kemudian fakana awwalu syai'in sami'tuhu takallama bihi, dan ketika itu yang pertama kali aku dengar beliau mengatakan atau mengucapkan di hadapan orang-orang, qala ya ayyuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam. Wahai segenap manusia, karena di situ kita tahu tadi di orang-orang Madinah itu kelompoknya bermacam-macam. Ada kaum muslimin, ada orang-orang musyrik, bahkan ada orang-orang Yahudi. Dikatakan ayyuhan nas, wahai segenap manusia, afsus salam, sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, dan bagikan makanan, wasilul arham, dan sambung silaturahim, wasallu bil lail, dan salatlah di malam hari, wan nasu niyam, ketika orang-orang sedang tertidur, tadkhulul jannata bisalam, maka niscaya engkau sekalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Hadis rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa al-Hakim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmizi, dan disahihkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim. Jadi pertama terkait tentang Abdullah bin Salam. Bagaimana hadis ini diriwayatkan justru oleh pemuka Yahudi yang masuk Islam pada kesempatan pertama. Yang kemudian sudah kita bahas juga pada sebelumnya, tidak berapa lama setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi orang-orang Yahudi dan menanyakan pendapat mereka. Bagaimana pendapat kalian tentang sosok Abdullah bin Salam ini? Maka mereka menjawab, dia adalah orang terbaik di antara kami, orang paling cerdas di antara kami, orang panutan kami. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan bahwa sesungguhnya bagaimana kalau aku kabarkan kepada kalian bahwa Abdullah bin Salam sudah masuk Islam. Maka kemudian orang-orang Yahudi mengingkari. Wah, kalau begitu nggak jadi gitu ya. Kami berlindung kepada Allah dari hal yang demikian. Mengingkari langsung. Awalnya dianggap sebagai pimpinan, teladan, panutan, orang terbaik. Begitu kemudian Abdullah bin Salam masuk Islam, ternyata langsung diingkari, langsung dibenci. Itu pada kesempatan pertama. Kemudian juga hadis ini menjadi hadis al-azim, hadis yang sangat agung, karena darinya kita mengetahui bagaimana Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan 4 hal yang sebenarnya sederhana, yang sebenarnya kita mudah untuk menghafalkannya, dan hadis ini juga populer, tetapi ternyata hadis ini menemui momentumnya, yaitu menjadi hadis pertama yang beliau sampaikan ketika masuk Madinah. Maka kemudian hadis ini layak untuk kita renungkan lebih mendalam, karena ternyata hadis ini membawa pesan seolah-olah bahwa inilah 4 hal yang harus senantiasa kita wujudkan, yang harus senantiasa kita bangun, agar kita juga bisa membangun masyarakat sebagaimana masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Yang pertama, wasiat beliau adalah afsus salam, yaitu menyebarkan salam. Jadi yang perlu kita tahu, assalam, kalimat salam adalah awwalu asbabut ta'aluf wa miftahu istijlabil mawaddah, wal maksud bi ifsa'is salam nasruhu wal iksaru minhu. Jadi apa yang dimaksud dengan memperbanyak salam? Tentu karena salam sendiri adalah kunci untuk mendapatkan kecintaan dan mengikat hati. Maka kita diminta untuk menyebarkan, yang dimaksud adalah nasyarahu, menyebarkan dan memperbanyak salam. Maka ini menjadi perhatian kita. Salam yang berarti at-tahiyat, kata sapaan atau kata doa yang senantiasa kita ulang-ulang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ternyata sejak awal kita diminta untuk memperbanyak. Ini menunjukkan seolah-olah bahwa masyarakat Islami, masyarakat Madinah yang ingin dibangun adalah masyarakat yang egaliter, masyarakat yang terbuka, masyarakat yang ramah, masyarakat yang membuka diri kepada yang lainnya, bukan masyarakat yang tertutup. Maka pesan yang pertama justru sebarkan salam. Dan kemudian kita bisa lihat bahwa salam ini ternyata juga di dalam hadis-hadis lain itu mempunyai fadilah yang juga layak kita renungkan. Misalnya dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai satu sama lain. Maukah aku tunjukkan terhadap sesuatu yang kalau kalian mengerjakannya maka kalian akan saling mencintai satu sama lain? Maka beliau menyebutkan afsus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan salah satu kunci ketika kita bisa masuk surga adalah dengan menyebarkan salam. Dan menyebarkan salam satu sama lain itu juga menunjukkan kita adalah seorang muslim yang siap untuk terbuka menerima dan menyambut siapapun yang hadir. Dan ini menunjukkan masyarakat Islam yang ingin dibangun adalah masyarakat yang ramah dan terbuka. Dan kita juga perlu mengetahui bahwa salah satu kewajiban ketika ada seorang memberikan kita salam, maka kewajiban kita adalah untuk menjawabnya, karena termasuk adalah hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Kemudian yang berbicara salam sebagai satu ucapan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan yang dimaksud memperbanyak itu bagaimana. Apakah kepada setiap orang yang tidak kita kenal, termasuk kepada orang yang tidak kenal, orang yang tidak kita kenal itu pun dianjurkan dan berpahala. Maka beliau bersabda,
Ketika ditanya oleh seorang sahabat, ayyul islamu khair, bagaimana sih bentuk Islam yang baik, kebaikan dalam Islam itu seperti apa? Maka dikatakan tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif, rawahu al-Bukhari. Bagaimana sih bentuk kebaikan dalam Islam? Maka dijawab, engkau berbagi makanan dan engkau membacakan salam, mengucapkan salam, menyebarkan salam kepada orang yang engkau kenal maupun yang belum engkau kenal. Orang yang belum engkau kenal maupun orang yang sudah engkau kenal. Jadi jelas yang disebut menyebarkan salam di sini berlaku kepada orang yang belum kita kenal. Justru inilah menjadikan kunci bahwa seorang muslim itu adalah pribadi yang ramah. Masyarakat Islami adalah masyarakat yang terbuka. Kenapa? Tidak kenal saja disuruh memberikan salam. Nah, kita ini kadang-kadang masih pilih-pilih, yaitu yang dikenal. Jarang sekali ya kita nggak kenal, tiba-tiba kita mengucapkan salam. Agak jarang ini. Walaupun itu ternyata sesuatu yang dianjurkan juga. Kalau pengalaman selama ini, misalnya ketika sedang menunaikan umroh misalnya, saya pernah diprotes oleh orang Arab itu langsung. Diprotes kenapa? Karena orang-orang Indonesia ini kalau masuk lift ya, masuk keluar lift itu jarang mengucapkan salam. Mentang-mentang apa? Mentang-mentang karena nggak kenal. Jadi kalau di hotel kan, tadi lift tentu ketemu dengan orang-orang Arab yang lain. Nah, orang Indonesia masuk diem, ya, kemudian keluar diem. Itu diprotes itu. Padahal kan jelas tahu, sama-sama Muslim jelas, ya, sama-sama beribadah umroh. Tapi masuk lift diem, keluar lift diem. Mereka tersinggung, dikira dianggap, kok nggak dianggap sama sekali. Sementara mereka orang-orang Arab itu kebiasaannya masuk lift itu salam, keluar juga salam. Walaupun ketika di dalam lift ya nggak ngomong apa-apa. Ya diem-dieman Pak, memang nggak kenal ya. Ya nggak ngomong apa-apa. Tapi ketika masuk, assalamualaikum. Ketika keluar, assalamualaikum. Nah, ini artinya renungan bagi kita. Jadi nanti Bapak-bapak kalau berkesempatan seperti itu, salam saja, ya. Tidak ada masalah kepada orang yang tidak dikenal dan juga kepada orang yang sudah dikenal, apalagi yang sudah dikenal. Wassalamu min khasa'is hadil ummah wa hiya at-tahiyyatul mubarakah. Dan juga salam dan at-tahiyyah ini adalah merupakan kekhususan umat ini. Maka dikatakan dalam hadis riwayat Ibunda Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, ma hasadakumul yahud ala syai' ma hasadukum ala salam wa ta'min, rawahul Bukhari fi adabul mufrad. Tidaklah orang-orang Yahudi itu hasad kepada kalian, ya, terutama hasad karena kita memiliki salam secara khusus. Maka ini menunjukkan ini adalah satu kekhususan umat Islam yang harus kita juga layak berbangga. Walaupun tentu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salam tentu tidak hanya sekedar kita lakukan dengan ucapan saja. Maka menjadi wajah masyarakat muslim yang terbuka, yang ramah, yang egaliter tidak cukup hanya dengan salam. Bagaimana mungkin kalau salam tetapi wajahnya cemberut? Pasti tidak nyaman. Bagaimana mungkin kalau kita mengucapkan salam tetapi wajah kita wajah yang tidak ramah? Tidak mungkin. Maka yang harus juga kita kuatkan selain assalamualaikum, juga harus kita menguatkan wajah yang ramah, basasyatul wajh, dan lebih kuat lagi kalau juga kita bersihkan hati kita dengan sebersih-bersihnya, sehingga ketika kita mengucapkan salam, wajah kita juga tersenyum dan juga kemudian itu keluar dari hati yang ikhlas. Insya Allah pahalanya semakin optimal. Jadi jangan hanya sekedar ucapan. Kalau ucapan ya bisa kita rekam, ya,
pakai HP, setelah itu kita keluarkan Assalamualaikum. Kalau salam itu ucapan saja, tentu burung beo juga banyak pahalanya ya. Karena setiap kali orang masuk salam ya. Burung beo yang bisa mengikuti salam ya. Tapi bukan hanya salamnya kita berbanyak, tentu diikuti dengan wajah yang ramah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Janganlah meremehkan dari berbuat kebaikan sedikit pun, meskipun dalam bentuk menyambut saudaramu dengan wajah bercahaya. Di dalam riwayat yang lain beliau menyebutkan tabassumika fi wajhi ahika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah bentuk sedekah. Maka beliau sendiri mempraktekkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering bikin GR para sahabat. Setiap sahabat itu selalu merasa dialah orang yang paling dekat, dialah orang yang paling dihargai Rasulullah, dialah orang yang paling dimuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena setiap kali berhadapan, setiap kali bertemu, setiap kali berbincang, selalu Rasulullah SAW menampakkan wajah yang sangat-sangat ramah. Maka tentu Bapak Ibu dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tidak mungkin terjadi kecuali kita membersihkan hati kita. Semakin hati kita bersih dari segala hasad, dari segala iri, dari segala dengki, insya Allah kita bisa menyebarkan salam dengan setulus-tulusnya. Bukan hanya ucapan, tetapi juga dengan wajah yang ramah dan hati yang bersih. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal yang kedua, wasiat beliau di awal hadir di Madinah adalah wa'atimut ta'am. Itu menunjukkan bahwa umat Islam atau masyarakat Madinah yang akan dibangun haruslah masyarakat yang peduli dan berbagi. Masyarakat yang mempunyai solidaritas tinggi. Masyarakat yang tidak melupakan yang lainnya. Maka ini tentu sesuai dengan di dalam ayat Al-Quran yang lain disebutkan bagaimana ciri wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Mereka orang-orang yang siap berbagi makanan. Para ulama tafsir membedakan yang disebut dengan ala hubbihi, yaitu yang pertama hubbillah. Niatan mereka dalam berbagi makanan itu adalah karena ikhlas mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mengharap keridhoannya. Maka ini hal yang menjadi penting. Kalau berbagi makanan, tentu kita berbagi dengan sepenuh hati, dengan ketulusan, dengan keikhlasan. Karena itu salah satu yang menjadikan amal kita insya Allah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada juga makna tafsir yang lain, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi, yaitu artinya mereka tetap memberikan makanan meskipun mereka senang makanan itu. Nah, ini yang unik ini ya. Jadi namanya isar, tetap berbagi makanan meskipun sebenarnya mungkin mereka suka makanan itu, atau meskipun sebenarnya mereka juga perlu makanan itu. Maka ini hal-hal yang harus kita kuatkan. Karena sesungguhnya ajaran Islam luar biasa. Kita dilatih untuk banyak berbagi. Kita dilatih untuk banyak berbagi, dan masalah berbagi itu sudah dijelaskan dalam ciri orang bertakwa, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, dalam kondisi apapun. Orang bertakwa senantiasa berbagi dalam kondisi lapang maupun sempit, dalam kondisi kaya maupun miskin, dalam kondisi banyak harta maupun sempit, dalam kondisi normal maupun pandemi. Dan ini juga diabadikan di dalam ayat yang lain, au it'amun fi yaumin di masghobah. Jadi mereka yang mau berbagi makanan fi waktin syiddatil ju',
dalam waktu-waktu di mana banyak sekali musim kelaparan. Maka inilah yang harus kita kuatkan. Yang diingatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam wasiat beliau yang kedua adalah wasiat untuk berbagi makanan, apalagi dalam masa hari-hari ini, di dalam masa pandemi, dan juga di masa beberapa daerah juga ada yang mendapatkan ujian bencana alam. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa terus berbagi. Kurang apa agama Islam mengajarkan kita untuk berbagi? Yang wajib jelas zakat kita. Kalau kita sudah memenuhi nisab, harta kita memenuhi nisab, memenuhi haul, tentu harus kita zakatkan, dan itu kewajiban. Yang sunnah ada infak, dan juga tentu yang kemarin baru dicanangkan ya, gerakan wakaf misalnya, wakaf uang itu adalah salah satu perwujudan shadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir pahalanya. Kalau kita berwakaf, maka meskipun mungkin kita telah meninggal, maka insya Allah tetap mendatangkan pahala kepada kita. Amin Allahumma amin. Jadi kita sudah dilatih terus untuk berbagi. Ketika kita bersyukur dalam kondisi bahagia, ada namanya walimatul urs, ya, jamuan ketika menikah. Kemudian diberikan Allah putra, ada walimatul akikah, yaitu jamuan berbagi makanan ketika akikah, menyembelih kambing. Dan kemudian kesempatan-kesempatan yang lain seperti nanti bulan Ramadan, kita juga dikuatkan, diminta dan dianjurkan untuk memberi makanan berbuka puasa, yang dimana kita mendapatkan pahala persis sebagaimana orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Jadi Bapak Ibu dan jamaah sekalian, sudah banyak ajaran-ajaran Islam untuk wayut imunat ta'am, berbagi makanan, tinggal kita harus mengupayakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sekarang sudah luar biasa, ada program Jumat Berkah di mana-mana, makanan berbagi, dan ini merupakan bagian dari yang diwasiatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, beliau berpesan wasilul arham, sambung silaturahim, di mana silaturahim ini Bapak Ibu sekalian mempunyai makna yang khusus sebagaimana kita tahu, yaitu menyambung tali kekerabatan. Keluarga kita tentu utama, prioritas utama untuk selalu kita berbuat kebaikan kepada mereka. Apalagi birrul walidain, begitu pula kepada keluarga yang terdekat sampai keluarga yang memiliki kerabatan. Sesungguhnya kita diberikan fadilah, yaitu siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan usianya, falyasil rahimah, hendaklah menyambung tali silaturahim. Maka ada makna khusus, yaitu silaturahim kaum kerabat, tetapi ada juga makna umum yang disebut oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Beliau mengatakan ada namanya rahimuddin, rahim agama. Jadi bermakna umum, menyambung kekerabatan atau menyambung kebaikan kepada saudara muslim semuanya. Maka ini juga masuk dalam kategori silaturahim dalam makna umum menurut Imam Al-Qurtubi. Artinya apa? Masyarakat Islam yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah masyarakat yang gemar tolong menolong, bersinergi, gotong royong, dekat, sehingga apa? Kemudian dijanjikan dua hal, panjang usianya dan juga lapang hartanya. Panjang usia karena apa? Orang yang rajin silaturahim berarti berbuat banyak kebaikan, dan kemudian saling tawasaw bil haq tawasaw bis sabr, itu menambah tingkat imunitas. Jadi kalau imunitas kita ingin baik, tentu salah satunya adalah tetap terus berinteraksi, walaupun kalau hari-hari ini tentu harus juga tetap memperhatikan protokol kesehatan.
Kemudian juga silaturahim hendaklah bisa memperluas rizki. Apa maknanya jamaah sekalian? Bagaimana silaturahim kita itu produktif. Bagaimana silaturahim kita itu produktif, yaitu juga bertanya apa masalahnya, apa peluangnya, apa kemungkinan-kemungkinannya. Itulah yang menjadikan silaturahim benar-benar bisa memperluas rezeki kita. Dan yang terakhir, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah di malam hari ketika orang-orang tertidur. Ini menunjukkan beliau menginginkan satu masyarakat yang dibangun nanti adalah masyarakat yang benar-benar kokoh secara spiritual. Masyarakat religius, masyarakat yang mempunyai kekokohan spiritual atau ruhiyah. Bukan masyarakat materialis, bukan masyarakat yang kering. Maka kita dipesankan solat malamlah. Meskipun orang-orang lainnya tertidur. Maka kita bisa berkaca bagaimana peradaban hari ini. Misalnya di Korea atau di Jepang, itu terkenal dengan kemajuan peradaban teknologi yang kita kadang-kadang menjadi iri dan silau daripadanya. Tetapi di balik semua itu, di balik teknologi yang hebat, di balik pengembangan komunikasi yang luar biasa, ternyata mereka juga mencatat angka bunuh diri cukup tinggi di dunia ini. Jadi baik Korea maupun Jepang itu 11-12 mencatat angka bunuh diri. Karena apa? Bisa jadi karena ada ketidakkokohan secara ruhiyah atau secara spiritual, ada kekosongan. Maka di Korea itu sampai ada jembatan itu ditulisi kata-kata penuh semangat supaya orang yang mau bunuh diri di jembatan itu kemudian gak jadi karena membaca kata-kata penyemangat itu. Jadi di jembatan ada kata-kata yang menyemangati supaya gak jadi bunuh diri gitu. Sampai seperti itu pencegahannya. Maka pelajaran bagi kita Bapak Ibu dan jamaah sekalian, mari kita wujudkan masyarakat muslim yang kokoh secara spiritual ruhiyah, bukan hanya maju perkembangan teknologinya. Dengan apa? Tentu dengan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah dan utamanya adalah sholat tahajud. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan upaya kita untuk mewujudkan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, 4 wasiat ketika beliau masuk Madinah, menunjukkan ini adalah 4 hal, 4 pilar di dalam membangun satu masyarakat Madinah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.